Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Portizen. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi untuk seluruh audiens yang telah bergabung. Senang sekali hari ini saya Muhammad Ilham Rizky Dermawan dan rekan saya Rizky Rahmayanti dapat menemani Portizen dalam acara sharing session kanker serviks bersama Dr. Nur Lailatul Fadilah, spesialis obgyn, magister kedokteran klinis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam kondisi new normal, hal ini tidak mengurangi antusiasme kita untuk belajar sharing pengetahuan seputar pentingnya deteksi dini kanker serviks dan kelainan organ kewanitaan lainnya. Tentunya saya juga mengingatkan kepada Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian, meskipun pandemi COVID sudah melandai, marilah kita selalu menjaga dan meningkatkan protokol kesehatan. Baik, sebelum acara dimulai saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara kali ini. Yang terhormat Direktur Sumber Daya Manusia Pelindo Terminal Peti Kemas Bapak Edi Priyanto, yang kami hormati Regional H3, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Pelindo, yang kami hormati anak dan cabang Pelindo Terminal Peti Kemas, yang kami hormati ibu-ibu Persatuan Istri Pegawai Pelindo, serta seluruh partisipan yang turut hadir dalam acara pagi hari ini. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi doa. Untuk mengawali pagi hari dengan semangat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa tak pernah usai. Dimohon Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dapat menyalakan kamera terlebih dahulu sebelum acara dimulai untuk dapat kami dokumentasikan. Baik, saya pandu. 1, 2, 3. Mengingatkan kembali bagi seluruh Portizen, untuk apabila ada pertanyaan saat sharing session, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui fitur Q&A karena akan ada hadiah menarik bagi Portizen yang beruntung tentunya. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi pada akhir sesi. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya mari kita simak bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Kepada yang terhormat Bapak Edi Priyanto, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa dengar ya? Baik Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati kawan-kawan yang hadir di sini, para senior leader, para karyawan, kemudian mungkin ada keluarga, ya keluarga pegawai, demikian juga ada PIP, ya. Baik itu dimanapun berada dari Satuan Merauke, di lingkungan Pelindo Terminal Peti Kemas Group, ya, dimanapun berada. Tentunya mengawali kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan syukur atas nikmat yang telah diberikan kita semua, sehingga di kesempatan ini kita semua masih diberikan sehat, kita semua masih diberikan selamat, dan kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar yang pagi ini kebetulan cukup menarik. Terima kasih kepada narasumber Dr. Nur Lailatul, spesialis urogenital, ya. Ini yang nanti akan menjadi narasumber, ya, bicara tentang kanker serviks dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini tidak harus diikuti oleh wanita, ya. Pria pun juga perlu mengikuti supaya tahu, ya, karena nanti keluarganya juga perlu mendapatkan informasi tentang hal ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bicara kanker serviks ini adalah kanker yang berada di leher rahim, ya, sudah tahu semua, dan ini disebabkan oleh virus, ya. Kalau sekarang ini bicaranya virus, kemarin kalau di pandemi COVID adalah virus, ya, ada COVID. Ternyata virus ini banyak sekali dan virus ini bisa menyebabkan berbagai penyakit. Ketika bicara kanker serviks saat ini merupakan penyakit yang memiliki ganasan
yang menjadi pembunuh wanita nomor 2 setelah kanker payudara. Jadi yang pertama adalah kanker payudara, yang kedua adalah kanker serviks ini. Nah, tentunya di Asia Tenggara kalau berdasarkan data yang kita peroleh itu sekitar 14%, cukup tinggi, ya 14%. Sedangkan di Indonesia sendiri kanker serviks ini ternyata jadi penyebab kematian nomor 1 yang terjadi di wanita di Indonesia. Jadi nomor 1. Jadi kalau kejadian yang banyak adalah kanker payudara, tapi ternyata penyebab kematian nomor 1 adalah kanker serviks. Kenapa ini terjadi? Karena kurangnya pengetahuan, ya. Kurangnya informasi. Jadi minimnya screening, kemudian juga pengobatan yang terlambat, dan juga ini terus terang biayanya juga tidak sedikit. Iya. Bapak Ibu sekalian. Orang meninggal gara-gara kanker serviks juga kan Mbak Nufi? Bicara edukasi, ya edukasi ini penting, tidak hanya di tempat kerja. Makanya kenapa ini mengajak serta para ibu-ibu dari PIP untuk ikut serta, para keluarga dan pegawai untuk ikut serta, supaya dapat edukasi bahwa ini penting harus diketahui bersama, sehingga tadi deteksi dini nanti bisa kita lakukan. Seandainya terjadi pengobatan itu lebih awal dilakukan, sehingga fatality itu bisa ditekan. Nah, makanya ini penting tidak hanya para wanita, tetapi para pria ini juga perlu mengetahui karena memiliki istri, memiliki anak, memiliki saudara, ataupun calon pasangan. Nah, di tengah-tengah tuntutan kesibukan pekerjaan saat ini, tentunya kita mengabaikan faktor kesehatan. Ya. Banyak yang abai faktor kesehatan karena masih muda, karena masih sehat. Ya. Padahal di dalam pelaksanaan kerja untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, supaya bisa kerjanya baik, supaya produktivitasnya tinggi, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana kondisi kita menjadi sehat, kondisi tubuh kita sehat. Nah, tentunya sehat itu harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian dari diri sendiri adalah keluarga. Karena kalau keluarga yang sakit, maka konsentrasi bekerja juga akan terganggu. Ya. Lingkungan juga harus sehat. Lingkungannya nggak sehat, lingkungan nggak bersih, apa yang terjadi? Ya, nanti demam berdarah. Kemudian nanti menimbulkan malaria, menimbulkan kemudian diare dan sebagainya. Karena lingkungan tidak bersih. Nah, sehingga berkaitan banget. Tidak hanya sehat secara pribadi, keluarga harus sehat, lingkungan juga harus sehat. Supaya apa? Para karyawan, para pegawai di lingkungan Pelindo Terminal Mas dapat bekerja dengan baik. Harapannya adalah kinerjanya menjadi bagus, produktivitasnya menjadi bagus. Bapak Ibu sekalian, webinar ini mengambil tema tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks. Dan tentunya ini adalah deteksi dini. Jadi supaya kita mengetahui kalau ternyata ada kejadian awal dapat segera diketahui, dapat diperiksakan, sehingga nanti dapat dilakukan pengobatan lebih awal. Kenapa ini dilakukan? Ini adalah bentuk dari kepedulian perusahaan kepada para pekerja dan lingkungan, ya, termasuk keluarga di Pelindo Terminal Kemas. Kenapa? Agar bisa memahami tentang pentingnya kesehatan, baik untuk diri sendiri, untuk pasangan, untuk saudara, dan untuk lingkungan sekitar. Dengan demikian, saya berharap sehat ini sangat penting sekali. Salah satu nikmat yang kadang diabaikan adalah nikmat sehat. Namun, tidak cukup kita hanya bisa berdoa, ya, minta sehat. Tapi kita harus berikhtiar. Salah satu bentuk syukur kita dengan diberikan kesehatan ini adalah bagaimana kita menjaga kesehatan ini. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan maksimal apabila kita tidak sehat. Kalau kita sakit, maka kita tidak akan bisa melakukan aktivitas hari-hari. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti dalam webinar ini bisa diskusi. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau ada yang ganjalan boleh didiskusikan. Nanti narasumber akan banyak memberikan informasinya. Dan mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah ini menjadi sebuah pengetahuan yang penting buat kita sekalian. Saya kira demikian untuk membuka acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Insya Allah kesempatan ini menjadi sangat baik untuk kita sama-sama belajar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Edi Prianto atas opening speech yang telah disampaikan. Nih, Sobat Portizen, tadi juga sudah disampaikan bahwasanya kegiatan ini, acara pada pagi hari ini bukan hanya untuk kaum wanita saja. Tentunya juga ini sangat penting untuk pada pria.
Dan tadi juga disampaikan bahwasanya memang kanker serviks bukan terbanyak nomor 1, akan tetapi penyebab kematian nomor 1. So anyway, Ilham, jadi di sini kita akan berbicara tentang kesehatan wanita yang tentunya tidak akan pernah habisnya. Nah, karena itu semakin berkembangnya pula penyebab kanker serviks serta kelainan lainnya. So, dapat dipastikan juga bahwa kita harus dapat mendeteksi secara efektif dan tentunya dari dini. Betul sekali Rizky. Fakta berikutnya adalah ternyata kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker dengan jumlah penderita yang paling tinggi di Indonesia. Menurut data terkini dari Globokan ada lebih dari 34.000 penderita kanker serviks yang saat ini masih harus berjuang untuk melawan penyakitnya. So, tentu hal ini membuat netizen semakin bertanya-tanya, bagaimana sih cara mendeteksi kanker serviks? Metodenya seperti apa dan teknisnya ini seperti apa? Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai acara sharing session dengan tema kanker serviks bersama Dr. Nur Lailatul. Selamat pagi dokter, bisa dengar suara saya? Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah dokter. Dokter sekarang ada di posisi mana dokter? Di Rumah Sakit Semen Gersik. Oh, lagi di Rumah Sakit Semen Gersik ya dokter ya. Baik, sebelumnya saya izin membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Nur Lailatul atau yang akrab disapa dengan Dr. Ila merupakan dokter spesialis kandungan dan kebidanan Rumah Sakit Semen Gersik. Beliau merupakan lulusan pendidikan dokter, spesialis objin serta magister kedokteran klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, saat ini Dr. Ila juga menjabat sebagai anggota dari POGI Surabaya dan IDI Gresik. Jika netizen tidak asing dengan buku Bumi Bahagia The Series, tentunya mengenal bahwa buku tersebut adalah salah satu karya beliau. Dr. Ila juga aktif sebagai edukator seputar kandungan dan kebidanan di media sosial Instagram dan berbagai sharing session lainnya. Baik, langsung saja kita sambut dengan salam hangat untuk pemateri sharing session kali ini. Dr. Nur Lailatul, spesialis objin magister kedokteran klinis. Ya, terima kasih MC. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Edi Trianto selaku Direktur SDM dan Bapak Ibu jajaran petinggi dari PT Pelindo lainnya. Saya izin share screen ya. Baik, dokter. Izin di disable. Untuk operator mungkin bisa dibantu ya. Untuk di disable dokter bisa share screen. Sudah bisa dokter? Baik, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat dokter. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan memberikan sharing session mengenai pentingnya deteksi dini kanker serviks dan organ kewanitaan lainnya. Jadi mungkin yang sudah disebutkan sama MC, perkenalkan nama saya Dr. Ila. Saya sehari-hari bertugas sebagai dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Semen Gersik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kanker serviks merupakan keganasan yang terjadi pada mulut rahim ya, hingga leher rahim dan menjadi pembunuh nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Dan di Asia Tenggara, Indonesia itu menduduki urutan yang pertama, jadi paling banyak. Sekitar 14% wanita menderita kanker serviks. Dan memang faktanya itu setiap jam 2 perempuan itu meninggal karena kanker serviks ya. Jadi ada ditemukan 50 pasien perempuan meninggal setiap hari karena kanker serviks dan 88 kasus baru kanker serviks setiap harinya. Kita benar-benar menduduki jumlah terbanyak ya di antara pasien yang di Asia Tenggara. Rata-rata kanker serviks ini berusia 36 sampai 55 tahun. Dan di Indonesia sendiri menurut penelitian dari INASGO bahwa lebih dari 70% pasien itu datang dalam keadaan stadium lanjut karena memang pada awalnya kanker serviks ini tidak bergejala. Rata-rata datangnya stadium lanjut sekitar 2B, kemudian apa sih penyebab utama dari kanker serviks?
Jadi penyebab utamanya adalah virus dan virus jenisnya adalah HPV. HPV merupakan kependekan dari human papillomavirus dan dia menyebabkan berbagai kanker dan penyakit terkait HPV lainnya. Dan dia ada beberapa macam tipe HPV dan ada yang high risk atau sangat tinggi resikonya. Kemudian ada yang non kanker low risk. Dan yang high risk HPV 16 dan 18. Kemudian yang low risk adalah yang tipe 6 dan 11. Kemudian estimasi kejadian kutil kelamin di Indonesia sendiri itu memang HPV tidak hanya mengidap di perempuan ya, tapi 54% itu bisa terjadi di laki-laki dan 46% adalah perempuan. Kemudian human papillomavirus sendiri sebagai penyebab berbagai macam kanker, bisa kutil kelamin, bisa kanker orofaring yaitu kanker tenggorokan ya, atau kanker penis, atau kanker serviks ya, kemudian kanker vulva atau bibir vagina, atau kanker vaginanya atau kanker anus. Dan tipe yang high risk adalah seperti yang tersebut 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58. Dan yang low risk itu cuma 2, yaitu 6 dan 11. Jadi kita harus cukup aware dengan HPV ini. Nah, faktanya penularan virus HPV ini bisa menular melalui rute seksual maupun rute non-seksual. Jadi kalau rute seksual yang jelas kontaknya jadi kontak genital ya. Kontak genital itu ditularkan melalui hubungan senggama, kemudian bisa manual ke genital, genital ketemu genital, atau oral ketemu genital. Atau kalau misalnya yang ekstra genital itu bisa menular melalui misalnya pakaian yang bercampur, kemudian handuk, sarung tangan, kemudian biopsi ya, alat-alat medis. Kemudian dari rute non-seksual bisa dari garuk-garuk ya, dari kuku gitu, kemudian dari mata, ya, konjungtiva itu mata itu juga bisa ya, jadi habis mengucek mata gitu ya, mengusap mata, kemudian kita bersentuhan dengan pasien yang kanker serviks itu juga memungkinkan sekali dari rute non-seksual. Nah, kenapa ini jadi suatu fokus? Karena memang kanker serviks ini cukup berbahaya ya. Jadi benar-benar sangat berbahaya. Seperti yang kita lihat di gambar. Bahwa yang paling pojok kiri yang sebelah sini yang saya tunjuk bahwa tampilan dari normalnya serviks dan vagina. Jadi benar-benar kalau misalnya kita melakukan yang namanya inspekulo atau vaginanya itu dibuka, misalnya ibu-ibu melakukan pap smear, nah ini kelihatan bahwa mulut rahimnya itu licin, benar-benar licin seperti bibir kita dan tidak berdungkul. Kemudian tahap-tahap awal pada kanker serviks itu ada muncul bintil-bintil gitu seperti berjerawat pada daerah mulut rahim dan belum cukup luas. Kemudian kalau misalnya sudah stadiumnya 2B ke atas, maka sudah mulai nampak seperti brokoli dan bahkan mulai ada keluhan. Kemudian keluhan tersering adalah 3, yaitu yang pertama keputihan yang berulang kali, kemudian yang kedua perdarahan di luar menstruasi, kemudian yang ketiga adalah perdarahan setelah melakukan hubungan seksual. 3 hal itu adalah sangat patognomonis. Patognomonis itu ciri khasnya kanker serviks itu 3 gejala itu. Dan dia memang kanker serviks ini bukan terjadi secara tiba-tiba ya, pasti ada gejalanya. Tapi hanya saja gejala-gejala tersebut biasanya muncul pada saat kita sudah mengalami stadium lanjut. Kemudian apa saja sih faktor resiko? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menanyakan kira-kira beresiko nggak kita ini terkena kanker leher rahim? 1, faktor resikonya adalah menikah. Ya, jadi orang yang memang menikah karena sudah melakukan hubungan seksual itu juga berpotensi. Apalagi menikahnya kemudian dia berganti-ganti pasangan seksual, itu jauh lebih berpotensi lagi untuk menderita kanker
serviks. Kemudian melakukan aktivitas seksual pertama pada saat usia kurang dari 20 tahun. Jadi nggak harus menikah. Misalnya Bapak Ibu sekalian pernah menemui orang yang pernah melakukan aktivitas seksual di usia muda kurang dari 20 tahun, maka itu potensi untuk terjadinya kanker serviks. Kemudian yang kedua yaitu riwayat infeksi di daerah kelamin atau ragam panggul ya, itu juga bisa. Kemudian berkontak anti pasangan, kemudian perempuan yang melahirkan banyak anak. Nah, apalagi perempuan ini melahirkan banyak anak secara normal ya, biasanya lebih dari 4 kali untuk melahirkan secara normal itu sangat potensial untuk terjadinya kanker leher rahim. Kenapa? Karena pada saat orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau malah belum pernah melahirkan, epitel atau penutup dari mulut rahim itu awalnya berada di dalam, tapi karena ada hubungan seksual kemudian melahirkan yang awalnya epitel atau penutupnya itu ada di dalam, kemudian seiring dengan perubahan hormon dia akan keluar. Nah, epitel ini itu cukup sensitif apabila kalau misalnya ada virus HPV terutama ya yang masuk, dan itu yang menyebabkan terjadinya kanker leher rahim. Kemudian ada juga riwayat keluarga yang memiliki kanker ya, nggak harus kanker leher rahim, pokoknya ada riwayat kanker itu juga potensi. Kemudian kurang menjaga kebersihan alat kelamin seperti yang kita ketahui ada rute non seksual. Kemudian merokok ya, terpapar asap rokok ya, misalnya pasien-pasien yang rokok pasif gitu, itu juga bisa. Kemudian ada riwayat tes pap smear yang abnormal sebelumnya dan tentunya penurunan kekebalan tubuh, terutama pada pasien-pasien yang imunokompromis seperti HIV, ya, hepatitis, ya. Pasien-pasien seperti itu yang dalam kondisi imunnya turun, maka potensi sekali untuk terjangkit kanker leher rahim. Kalau Bapak Ibu sekalian bertanya, kemudian apa dok gejalanya? Tiga tadi biasanya muncul sih sudah dalam stadium lanjut. Nah memang kalau pada stadium dini itu seringkali tidak menunjukkan gejala atau tanda yang khas. Dan muncul 3 yang saya sebutkan tadi itu benar-benar pada gejala yang sudah stadium lanjut. Nah misalnya juga haidnya tidak teratur, nyeri panggul, nyeri saat berhubungan seksual, kemudian perdarahan pada saat setelah menopause, kemudian perdarahan spontan artinya tidak dalam masa haid dan keputihan yang tidak harus bercampur ya, tapi bercampur darah, tapi bisa keputihan sering berulang ya sampai berbau, gatal dan berubah warna. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian segera periksa. Kemudian memang untuk penderita kanker serviks ini angka harapan hidupnya lumayan ya. Jadi untuk kalau misalnya terdeteksi pada saat awal yaitu pada saat stadium 1, angka harapan hidupnya bisa sampai 5 tahun ya, sekitar 80%. Kemudian kalau misalnya stadiumnya masih 2A, masih agak ringan 70%. Kemudian kalau sudah masuk 2B atau 3B yang sekiranya memerlukan kemoterapi atau sinar ya, radioterapi, maka angka harapan hidupnya sekitar 45%. Dan kalau misalnya stadium 4 yang misalkan di USG itu sudah terdapat penyebaran terutama di ginjal yang paling sering sudah mengalami gangguan kencing, kemudian kencingnya susah atau ada bengkak ya di ginjalnya, maka angka harapan hidupnya menjadi turun sekitar 10%. Lalu kalau sudah tahu gejalanya, sudah tahu faktor resikonya, kira-kira bisa dicegah nggak dok? Biasanya pasien-pasien pada bertanya seperti itu. Pencegahan kanker serviks itu bisa. Jadi ada 2, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Kalau pencegahan primer seperti sekarang, edukasi, kemudian vaksinasi. Dan pencegahan sekunder, kita yang datang nih ke tempat fasilitas kesehatan, misalnya pap smear atau IVA. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu pencegahan primer. Nah, dari rekomendasi WHO atau ECOG itu organisasi obstetri dan ginekologi internasional Amerika, bahwa memang vaksinasi ya HPV itu sebagai pencegahan utama penyakit terkait HPV.
Jadi memang vaksin itu membantu memberikan perlindungan, kemudian vaksin itu sendiri direkomendasikan tanpa melihat aktivitas seksual seseorang atau paparan sebelumnya terhadap virus HPV. Kemudian vaksinasi sendiri direkomendasikan bahkan bila pasien tersebut pada tes yang cukup advance ya, pada tes HPV DNA itu ternyata positif, itu tetap direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi. Nah, kalau kita ngomongkan tentang pencegahan primer, bahwa memang vaksin itu merupakan suatu antigen. Jadi karena dia itu virus yang dilemahkan ya, jadi dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka dia akan menginduksi atau merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi. Sehingga kalau misalnya sudah terbentuk antibodi atau terbentuk tentara, maka tubuh kita sudah mengenali, dan ketika nantinya ada virus asli yang masuk ya, jadi merupakan antigen asli yang masuk, maka dia akan melawan ya. Jadi sudah terbentuk tentara, sudah terbentuk antibodi, maka tidak akan terjadi infeksi virus tersebut. Dan vaksinasi sendiri dapat mencegah perkembangan infeksi HPV, penyebab kanker, hingga sampai kanker serviks tersebut invasif ya. Invasif itu sampai penyebaran kemana-mana, itu jadi dicegah. Kemudian kalau kita ngomongin vaksinasi sudah selesai, edukasi seperti ini, maka kita bisa lanjut untuk tindakan selanjutnya, yaitu primer, pencegahan sekunder, yaitu melalui deteksi dini. Nah, screening itu bisa mendeteksi sel-sel yang abnormal ya. Akan tetapi yang jelas bahwa untuk deteksi dini itu tidak dapat mencegah ya. Yang mencegah itu adalah dari edukasi dan vaksinasi. Kemudian untuk pencegahan yang sekunder itu bisa dilakukan pap smear atau IVA. Maka yang ideal yang seperti apa? Vaksinasi yang diikuti dengan screening, maka dia akan memberikan perlindungan yang terbaik untuk mencegah kanker serviks. Jadi nggak cuma tahu edukasi, membaca dari mungkin Instagram atau web, ikut webinar. Kemudian kita harus tindak lanjut, yaitu vaksin. Kemudian kita datang ke fasilitas kesehatan untuk pap smear atau IVA. Itu yang ideal. Nah, ini caranya ya, benar-benar melawan melawan infeksi HPV, yaitu vaksin. Seperti yang kita ketahui bahwa ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi vaksin HPV ini banyak macamnya ya, di Indonesia ada 2. Kemudian vaksin sendiri itu bisa melindungi kita dari tipe 6, 11, 16, 18, dan rata-rata sih melindungi dari tipe 16 dan 18 ya, sebagai penyebab 70% kanker serviks di seluruh dunia. Dan ada juga sih yang melindungi dari tipe 6 dan 11. Kemudian vaksin sendiri itu bisa diberikan Bapak Ibu sekalian pada nggak cuma perempuan, tapi pada laki-laki. Dan nggak cuma usia dewasa, tapi dilakukan sejak usia dini, usia 9 tahun. Nanti saya jelaskan mengenai rekomendasi IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai vaksin HPV pada anak-anak. Nah, ini lagi viral bahwa Menkes Bapak Budi Gunadi ya lagi booming bahwa beliau akan mewajibkan vaksin kanker serviks, dan rencananya akan mulai tahun ini. Jadi kenapa jadi concern? Karena itu tadi, bahwa dari angka kejadian yang ada, bahwa kita ini penyumbang kanker serviks terbanyak di Asia Tenggara, dan benar-benar membunuh perempuan nomor 2 setelah kanker payudara. Maka vaksin kanker serviks sebagai pencegahan primer itu benar-benar diwajibkan. Kemudian Kemenkes sudah meramu, istilahnya menggodok ya, untuk vaksin ini, dan memang sudah dimasukkan ke dalam program bahwa akan ada tambahan 3 jenis vaksin imunisasi rutin, dan salah satunya HPV. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum vaksin HPV segera ya. Kemudian rekomendasi WHO bahkan dari dunia sendiri juga sudah merekomendasikan untuk melakukan vaksin HPV dari sejak umur 9 tahun, dan dilakukan 3 dosis ya, 3 kali pemberian pada bulan ke-0 yaitu sekarang, kemudian bisa bulan ke-1 atau bulan ke-2 dan bulan ke-6.
Nah, kalau kita ngomongin yang tadi, vaksin sudah, kita ngomongin tentang deteksi dini, bahwa deteksi dini itu lanjutan dari vaksinasi yang bisa kita lakukan, yaitu screening kanker serviks ya. Nah, screening ini bisa banyak dilakukan, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas. Salah satunya yaitu dengan IVA test dan pap smear. Nah, apa itu IVA ya? Nanti kita bahas. Kalau Bapak Ibu sekalian bertanya seperti apa gambarannya, jadi ini adalah contoh mulut rahim dari yang pojok kiri ini adalah yang normal. Jadi kalau misalnya dilihat pada pemeriksaan dalam, itu mulut rahimnya ya licin, kayak misalnya pipi kita ya licin gitu, tidak berjerawat. Tapi kalau misalnya yang low grade mulai ada bercak-bercak putih ya, tapi belum ada seperti brokoli gitu, itu sudah mulai low grade. Kemudian kalau sudah mengarah ke kanker ya atau masih prakanker itu mulai ada bintil-bintil seperti misalnya kayak jerawat kecil. Kemudian kalau misalnya sudah sampai tahap yang seperti brokoli banget, itu sudah tahap yang kanker. Nah, kita bahas yang pertama adalah IVA. Apa itu IVA? Ini sudah dipublikasikan oleh Germas dari Kemenkes ke IVA. Ayo IVA. IVA itu adalah inspeksi visual dengan asam astat. Biasanya dilakukan banyak di puskesmas. Kemudian pemeriksaan IVA itu caranya adalah dengan cara mengoleskan secara langsung asam asetat atau juga dapur yang encer ya, sekitar konsentrasinya 3-5% pada leher rahim. Kemudian pasien diminta untuk menunggu, setelah ditunggu kurang lebih 1 menit, maka dia akan terlihat bercak putih seperti plak gitu. Dan kalau misalnya terdapat perubahan seperti itu, maka kemungkinan adanya terjadi perubahan sel atau displasia. Nah, jika ada terjadi perubahan, maka kita biasanya rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan jika tidak ada perubahan, maka tes ini akan diulang 5 tahun kemudian. Nah, keuntungan dari melakukan IVA itu apa? Jika dilakukan dengan kunjungan yang tunggal ya, atau single visit approach, maka IVA dan cryoterapi atau cryoterapi itu kayak diberikan es ya, maka akan meminimalisasi klien itu hilang. Jadi ada beberapa pasien tuh yang cenderung suka hilang timbul ya Bapak Ibu. Jadi kadang datang, kadang males ya ke fasilitas kesehatan. Jadi memang keuntungannya itu dia cepat pemeriksaannya dan sederhana, mudah, hasilnya dapat diketahui secara langsung. Kemudian dia tidak memerlukan sarana laboratorium dan hasilnya segera diketahui. Seringnya dilakukan di puskesmas atau bahkan mobil keliling juga bisa dan bisa dilakukan oleh dokter umum dan bidan, tidak harus SPOG. Kemudian dan cakupan deteksi dini dengan IVA itu minimal 80%. Jadi lumayan cukup efektif ya selama 5 tahun ke depan. Ia akan menurunkan angka kejadian atau insiden dari kanker leher rahim secara signifikan. Kemudian sensitivitas dari IVA sendiri bisa sampai 77%, jadi lumayan cukup akurat dan spesifisitasnya 86%. Kemudian screening kanker leher rahim dengan frekuensi yang 5 tahun sekali itu dapat menurunkan kasusnya hingga 83%. Jadi cukup efektif, sederhana dan tidak terlalu sakit, mungkin rasanya agak perih-perih sedikit itu aja. Nah, kalau misalnya IVA tadi positif ya, maka kita merujuk biasanya dari dokter umum dan bidan akan merujuk rumah sakit dan kita pemeriksaannya lebih lanjut melakukan pap smear. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah pap smear modelnya seperti ini. Jadi pasien ini diminta untuk istilahnya kalau kita litotomi atau ngangkang ya. Mengangkang, kemudian kita masukkan spekulum ini, jadi kayak dibuka gitu vaginanya, jadi biasanya rasanya agak tidak nyaman. Kemudian kita masukkan brush. Brush ini seperti sapu, kalau kuas kita bikin nastar gitu kan ada kuasnya. Nah, ini sama kayak gitu kuasnya, maka kuas itu kita akan oleskan ke dalam mulut rahim yang bagian luar dan bagian dalam, kemudian kita oleskan ke objek gelas. Kemudian kita semprot, nah kemudian kita keringkan dan dibawa ke laboratorium untuk dicek ya melalui mikroskop apakah nanti ada potensi ke arah keganasan atau tidak.
Dan biasanya hasilnya 3-5 hari. Dan itu dilakukan di rumah sakit biasanya kalau pap smear. Nah, kapan saat yang tepat untuk screening? Biasanya pada nanya, kapan dok saya apakah boleh langsung sekarang atau nunggu kapan? Ya sebenarnya boleh kapan saja, asalkan setelah menstruasi berhenti, asalkan tidak ada perdarahan. Kalau misalnya pada saat itu mengalami keputihan, nggak apa-apa, silahkan aja. Kemudian pokoknya hindari pap smear saat menstruasi, kemudian hindari saat benar-benar infeksi vagina, jadi ada meradang. Kemudian hindari 48 jam setelah penggunaan krim vagina atau gel atau cincin vagina atau pesarium, dan hindari 24 jam setelah hubungan seksual. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian hari ini hubungan seksual, kemudian besok pagi ingin pap smear, sebaiknya dilarang karena kebanyakan hasil dari pap smear-nya itu ketemu sediaan sperma. Nanti seperti itu dan itu mengganggu pemeriksaan. Kemudian hindari pada saat setelah penggunaan dari lubrikasi vagina atau gel ya, itu juga disarankan untuk ditunda sekitar 1 hari lebih. Nah, vaksin HPV yang saya sebutkan tadi dia akan menghambat dari sel yang terinfeksi tersebut ya, sehingga kalau misalnya sel tersebut itu dihambat untuk supaya tidak terinfeksi, maka dia akan bisa mencegah infeksi HPV dan lesi prakanker, sehingga juga akan mencegah kanker serviks. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata kita sudah melakukan vaksin tapi juga pap smear-nya hasilnya positif, maka kita bisa terdeteksi. Pap smear-nya ini biasanya hasilnya ada 5 kelas. Kalau misalnya kelas 3 sampai kelas 5, maka potensi akan ke arah lesi prakanker, maka kita bisa lakukan pencegahan supaya tidak jadi kanker serviks. Dan biasanya kita melakukan krioterapi atau konisasi. Krioterapi itu seperti kayak dibekukan dengan es gitu dan dikonisasi atau dikoter ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan seandainya kita grade-nya masih awal supaya tidak terjadi ke kanker yang grade lanjut. Atau kalau misalnya ternyata waktu kita datang ternyata sudah didapatkan sedikit perdarahan, kemudian sedikit berjerawat atau berdumpul ya pada mulut rahim, dan sudah terdeteksi bahwa itu kanker serviks dari hasil biopsi atau pengambilan jaringan, maka kita bisa dilakukan tergantung stadiumnya. Jadi kalau misalnya stadiumnya masih 2A atau 2B atau stadium 2A ke bawah ya, kita bisa melakukan histerektomi radikal atau pengambilan secara masif organ kandungan seperti hidung telur, kemudian rahimnya sampai dengan mulut rahim. Kemudian kalau misalnya pada saat itu kita terdeteksi stadiumnya sudah 3B atau grade-nya sudah lebih dari itu, maka kita bisa melakukan pencegahan lebih lanjut supaya tidak terjadi penyebaran, yaitu dengan kemoterapi atau radiasi. Radiasi itu atau sinar ya. Nah, kita ngomongkan vaksin tadi. Vaksin yang diwajibkan oleh Kemenkes nantinya, maka vaksin ini ada 2. Jadi vaksin yang di Indonesia itu masih tersedia 2 jenis, yaitu vaksin jenis quadrivalen atau vaksin jenis bivalen. Vaksin quadrivalen ini bisa menghambat masuknya virus HPV tipe 6, 11, 16, dan 18. Jadi cukup efektif ya. Jadi high risk juga dapat, low risk juga dapat. Dan kalau vaksin bivalen itu hanya 2, yaitu vaksin HPV 16 dan 18. Kemudian yang mereknya umumnya yaitu Gardasil, yang itu vaksin quadrivalen, dan kalau vaksin bivalen itu yang Cervarix ya. Jadi sama-sama mencegah, cuman yang quadrivalen itu lebih banyak untuk mencegah infeksi HPV-nya. Lalu bagaimana efikasi atau keefektifannya? Jadi rata-rata memang proteksi dari quadrivalen dari HPV vaksin itu bisa mencegah sampai 98% untuk terjadinya kanker serviks atau lesi prakanker derajat 2 atau 3. Dan 100% mencegah lesi prakanker vulva atau vagina dan mencegah 99% kutil kelamin. Jadi cukup efektif. Kemudian ada penelitian di dunia bahwa
Pada saat itu dilakukan uji klinis pada lebih dari 18.000 wanita di seluruh dunia. Kemudian dia diberikan 3 dosis vaksin, yaitu pada bulan ke-0, ke-1, dan ke-6. Dan ternyata setelah dievaluasi cukup efektif dan 90% terlindungi dari tipe HPV 16 dan 18. Ada juga yang bertanya, kalau misalnya sudah terlanjur melakukan hubungan seksual, kemudian kita ingin melakukan vaksin, apakah vaksinnya ini cukup efektif? Karena kita sudah mengalami perubahan dari epitel atau sel pelindung ya yang saya sebutkan tadi. Jadi ini saya ambil dari jurnal bahwa ada penelitian uji klinis juga melibatkan sekitar 3.736 sampel di Prancis, penderita wanita yang sudah seksual aktif kemudian diberikan vaksin, dan ternyata cukup efektif juga bahwa 95% itu terlindungi dari HPV tipe 6, 11, 16, dan 18. Kemudian 38% terlindungi dari 31, 33, dan 45, dan ada juga yang sudah melaporkannya, jadi sampai 88% itu terlindungi tipe 6, 11, dan 16, 18. Jadi cukup efektif walaupun misalnya sudah terlanjur menikah, sudah terlanjur punya anak, kemudian sudah terlanjur seksual aktif ya, kemudian tapi belum melakukan vaksin, tidak apa-apa. Segera melakukan vaksin karena ternyata penelitian di dunia juga menyebutkan bahwa dia cakupan efektifnya bisa sampai 95%. Dan rata-rata ini pernah diberikan pada anak-anak ya, terutama pada kelas 6 SD. Evaluasinya ternyata menunjukkan profil keamanan yang baik dan tidak ada efek samping yang serius pada anak-anak dan dapat ditoleransi. Durasi rata-rata efek samping ya berupa reaksi sistemik atau biasanya sistemik itu demam. Kemudian lokal misalnya kemang pada bekas suntikan gitu, dan lain sebagainya ya, kemerahan. Ini penelitian pada vaksin yang untuk pria kira-kira 16-26 tahun, dan ternyata pada kira-kira sekitar sampelnya lumayan banyak ya, sekitar 2.800 orang usia 16 hingga 26 tahun, kemudian dari 1.400-nya itu divaksin, dan ternyata 89% itu mengalami penurunan insiden dari kutil kelamin dan 75% mengalami penurunan dari kanker anus ya. Lumayan efektif sekali. Kemudian kapan sih jadwal vaksin yang dianjurkan? Ya tergantung jenis dari vaksinnya. Kalau misalnya vaksinnya quadrivalen atau 3 dosis, maka di bulan ke-0, 2, dan 6. Kemudian kalau misalnya bivalent bisa 3 dosis ya bulan ke-0, 1, dan 6. Biasanya suntikannya adalah di lengan atas, di otot ya, cukup kecil sekitar setengah cc, dan biasanya rutin pada anak perempuan rentang usianya 11-12 dan bisa dimulai pada usia 9 tahun. Nah, untuk perhatian khusus, jadi ibu hamil tidak direkomendasikan untuk melakukan vaksin HPV karena vaksinnya adalah jenis vaksin yang dilemahkan, jadi nggak boleh. Kemudian bagaimana kalau misalnya wanita yang sudah divaksin, kemudian belum dosis lengkap ya, jadi artinya bulan ke-0 saja, kemudian dia hamil, ada yang harusnya bulan kedua itu dia melakukan vaksin, tapi ternyata keburu hamil, maka pemberian vaksin selanjutnya dilanjutkan setelah persalinan, jadi tidak boleh dilanjutkan. Kemudian ibu menyusui, kalau ibu menyusui boleh kapan aja melakukan vaksin dan boleh langsung pada saat setelah divaksin melanjutkan menyusuinya kepada bayi, itu boleh. Kemudian vaksinasi pada wanita yang dengan riwayat infeksi atau kondilum atau kutil itu juga diperbolehkan. Kemudian pasca vaksinasi tetap ya, setelah vaksin harus diikuti dengan screening berupa pap smear atau IVA. Kemudian tidak boleh diberikan pada orang-orang yang hipersensitif terhadap komponen vaksin, dan tidak ada keterkaitan ya antara pemberian vaksin dengan kesuburan. Dan wanita yang ingin memiliki anak dalam waktu dekat, misalnya pasien sedang promil ya saat ini dan sudah dalam tahap
misalnya tengah-tengah gitu, maka sebaiknya vaksin HPV ditunda dulu sampai persalinan. Atau misalnya kalau masih agak lama gitu untuk promilnya, maka bisa diselesaikan dulu vaksinnya, baru dilakukan promil lanjutan untuk hamil. Itu bisa. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini adalah rekomendasi dari IDAI. Ini adalah jadwal imunisasi anak untuk 0 sampai 18 tahun yang terbaru tahun 2020 bahwa IDAI sendiri sudah berstatement untuk virus HPV ini, infeksi HPV itu sudah masuk ya ke dalam concern. Kemudian vaksinasinya bisa dilakukan 2 kali, yaitu pada rentang 9 sampai sekitar 14 tahun. Bisa dimulai ya, sejak 9 atau 10 tahun. Jadi itu sudah masuk ke dalam rekomendasi IDAI. Kemudian efek sampingnya biasanya hanya nyeri ringan-ringan aja ya, baik itu kuadrivalen maupun bivalen, sama-sama nyeri di bekas suntikan sekitar 80-90%, dan biasanya juga ada sedikit bengkak atau kemerahan, tapi kadang ada yang timbul, kadang ada yang tidak. Kemudian ada sistemik ya, atau efek samping yang luas, yaitu berupa demam. Tapi yang jelas tidak ada efek samping yang serius yang timbul akibat vaksinasi dari HPV ini. Tidak ada ya. Jadi cukup biasanya nyeri, kemudian bengkak atau demam, atau cukup kemerahan. Kemudian kalau pada efek sampingnya usia wanita 9-45 tahun, kadang-kadang juga ada sih yang mual atau nyeri-nyeri pada sendi. Kemudian ada yang gatel, ada yang sampai kemerahan juga ada, tapi itu jarang ya. Kemudian intinya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi vaksinasi itu sebagai pencegahan primer dari kanker serviks. Kemudian kita ngomongkan lagi tentang rute ekstragenital, tadi ya, rute non-seksual, bahwa ada beberapa rute non-seksual yang jalurnya untuk vaksin virus HPV, maka kita juga harus, salah satunya adalah menjaga organ kewanitaan supaya kita tidak terinfeksi dari rute non-seksual. Nah, ini saya sebutkan yang pertama adalah cukup bersihkan kemaluan dengan air dan mungkin sedikit sabun mandi. Kemudian seperti penggunaan antiseptik pada kemaluan itu tidak disarankan lagi karena dapat menyebabkan iritasi. Jadi misalnya seperti kayak saya sebut mereknya kayak Dettol ataupun pemberian laktasid atau yang lain dan sebagainya, itu untuk rekomendasi terbaru tidak lagi diperlukan ya. Jadi cukup dengan air mengalir. Kemudian keringkan dengan lembut memakai handuk pada area kemaluan setelah BAK atau BAB, dan gunakan pakaian dalam yang berbahan katun dan longgar. Kemudian hindari pemakaian yang celana dalam yang terlalu ketat atau celana jeans ya, itu potensi untuk terjadinya keputihan besar. Kemudian hindari juga penggunaan sabun-sabun yang wangi sekali ya. Kemudian shower gel, scrub, bubble bath, deodoran, dan sebagainya, atau Dodge ya, cuci vagina pada kemaluan. Kemudian yang sering nih pada ibu-ibu, pemakaian panty liners atau pembalut wanita secara rutin. Jadi itu tidak lagi disarankan ya, justru dengan penggunaan panty liners atau pembalut wanita secara rutin setiap hari, maka dia potensi untuk timbul keputihan lama itu lebih besar. Kemudian hindari antiseptik yang ditambahkan ke air atau ke kemaluan. Kemudian penggunaan kertas toilet yang berwarna itu juga hati-hati. Jadi disarankan penggunaan kertas toiletnya yang warna putih. Kemudian penggunaan celana dalam yang berbahan non-katun ya. Kemudian warnanya gelap, itu rentan sekali menyebabkan gatal dan alergi. Kemudian sebaiknya terlebih dahulu memang mencuci celana dalam yang baru sebelum dipakai. Boleh menggunakan sabun cair yang hipoalergenik, silahkan. Atau hindari sabun batangan atau sabun mandi busa ya, yang sifatnya abrasif, pH-nya lebih tinggi gitu. Itu tidak dianjurkan, atau tidak dianjurkan dodging, cuci vagina, atau bahkan menggunakan bedak tabur. Itu juga tidak disarankan lagi. Dan ganti tampon atau pembalut pada saat haid itu sesering mungkin, dan sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual.
membersihkan area kemaluan dari arah depan ke belakang. Biasanya kita seringnya dari arah belakang ke depan, dan terutama area klitoris dan lipatan dari bibir vagina. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas penyampaian yang sangat luar biasa sekali. Banyak juga hal-hal penting yang telah dokter sampaikan yang sangat mengedukasi bagi juga kaum wanita maupun pria. Dokter juga menjelaskan terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker serviks dan organ kewanitaan lainnya, juga kanker serviks paling banyak mengenai perempuan usia 36 hingga 55 tahun. Dan yang paling sedikit ada di usia dewasa muda, yaitu rentan sekitar usia 18 sampai 35 tahun. Penularan virus HPV terdapat dari kontak genital, hubungan senggama, genital-genital, dan sebagainya. Dan juga ekstragenital itu ada pada pakaian ataupun handuk. Seperti itu, Rizka. Oke, benar banget Ilham. Jadi dari penjelasan dari Dr. Ila juga sudah ada dari Kemenkes itu menambahkan 3 jenis vaksin imunisasi rutin, salah satunya adalah HPV. Dan untuk pencegahan kanker serviks, yaitu yang pertama ada dari pencegahan primer, edukasi dari vaksinasi, dan yang kedua adalah dari sekunder, seperti pap smear dan juga IPA. Lalu di sini juga ada vaksin, juga sangat efektif memberikan perlindungan terhadap HPV pada pria di usia 16 hingga 26 tahun, nih Ilham. Baik, benar sekali. Dokter Ila juga tadi banyak sekali menjelaskan tentang jenis-jenis vaksin, efek sampingnya, vaksin itu seperti apa, dan juga sampai jadwal dilaksanakannya vaksin. Baik, langsung saja mungkin kita lanjut ke Q&A biar lebih dalam dan juga banyak sekali pertanyaan yang sudah menanti dokter. Ya, memasuki sesi Q&A. Bagi peserta yang masih ingin bertanya kepada Dr. Ila, silahkan menggunakan fitur chat pada aplikasi Zoom dengan format nama, kasih asal, dan juga isi pertanyaannya. Lalu di sini kita sudah memiliki beberapa pertanyaan, Ilham. Baik, mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya. Masih belum terlihat. Oke, yang pertama dari Ditya Dwi, Bonokarta, pertanyaannya. Apabila terjadi tanda-tanda gejala kanker serviks, sebaiknya makanan apa saja yang harus dikonsumsi? Serta makanan apa saja yang dilarang untuk dikonsumsi? Apakah jika salah dalam memilih makanan dapat menyebabkan kanker serviks semakin berkembang? Monggo dokter, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih Mbak Ditya, pertanyaannya mewakili pasien-pasien ya, selalu apa saja pantangan makanan gitu. Nah, kalau misalnya pantangan makanan sendiri supaya mencegah dan mengobati kanker serviks itu tidak ada ya, hanya saja itu mencegah perburukan supaya pada saat dilakukan tindakan itu tidak tertunda. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami kanker serviks itu rentan sekali mengalami perdarahan. Nah, pada pasien yang mengalami perdarahan, maka rentan sekali mengalami anemia. Kalau misalnya anemia, padahal pada saat itu akan dilakukan operasi atau tindakan seperti kemo, misalnya HB-nya sampai kurang dari 8, maka membutuhkan transfusi. Nah, makanan yang bisa membantu ya, istilahnya ini terapi suportif saja, itu ya semua makanan, terutama yang daging, kemudian yang sayuran yang berwarna hijau gelap, itu banyak kaya akan zat besi, sehingga kita membantu menolong HB-nya itu supaya tetap stabil, sehingga kalau misalnya dilakukan tindakan itu bisa cepat tertangani tanpa harus menunggu transfusi terlebih dahulu. Kemudian kalau pantangan makanan lainnya itu yang disarankan ya. Kalau pantangan makanan lainnya itu makanan yang rawan karsinogenik, biasanya makanan yang bakar-bakaran ya. Terutama makanan yang dibakar dengan arang itu potensi sekali untuk karsinogenik atau menyebabkan apa istilahnya kanker ya, potensinya seperti itu. Baik dokter, jadi makanan yang dibakar arang tadi ya, yang bentuk karsiogenik tadi ya dokter ya? Iya. Baik, mungkin dirasa sudah cukup untuk pertanyaannya dan jawabannya yang diberikan oleh dokter. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Rizky. Oke, boleh langsung ditampilkan oleh operator.
Pertanyaan yang selanjutnya dari Aprianti, asalnya dari Purwakarta. Isi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa teknologi vaksin COVID-19 diyakini bermanfaat untuk pengobatan kanker serviks? Bagaimana cara kerja teknologi vaksin untuk mengatasi kanker serviks tersebut? Serta bagaimana cara kerja COVID-19 berbasis mRNA bisa menjadi obat atau terapi kanker serviks? Monggo Dokter Ila untuk memberikan jawabannya. Ya, ini mungkin saya belum banyak baca mengenai vaksin COVID tentang kanker serviks ya. Sejauh yang saya baca, sejauh ini masih yang vaksin khusus HPV itu saja, yang quadrivalen sama bivalen. Baik, terima kasih dokter ya. Next. Ini ada pertanyaan yang ketiga dari Yosua, dari Padang. Pertanyaannya ada dua, dokter. Yang pertama, apakah saat ini vaksin untuk cervix sudah diberi gratis dalam program pemerintah? Apa syarat kondisi pasien dan di mana dapat diberikan? Kemudian yang kedua, apakah virus HPV dapat menyerang laki-laki juga? Bila istri menderita kanker serviks dan pernah koitus sebelum dan saat pengobatan cervix. Terima kasih dokter. Mungkin bisa langsung dijawab. Monggo dokter. Ya, terima kasih Pak Yosua, jauh ya dari Padang. Ini kalau berkaca pada program pemerintah, kalau yang masih ada dibaca di koran-koran itu, sejauh yang bulan April itu vaksin hanya diwajibkan ya. Rencananya memang diberikan gratis oleh Menkes, tapi masih belum. Rencananya memang tahun 2023 untuk pemberian vaksinnya itu secara gratis dan massal, hanya saja untuk syaratnya ini belum ada pengumuman lebih lanjut mengenai hal ini. Gitu. Cuman anjuran untuk vaksin wajibnya itu sudah diumumkan sama Kemenkes. Kemudian yang kedua, kalau misalnya istrinya pernah menderita ya, jadi sedang menderita kanker serviks dan pernah koitus itu hubungan seksual, maka potensial sekali untuk menderita hal yang sama ya, jadi kutil kelamin gitu. Dan monggo kalau misalnya tetap melakukan vaksinasi ya, jadi vaksinasi yang quadrivalen, ada tipe 4 tipe itu bisa dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya, sangat jelas sekali bahwasanya dari program pemerintah sudah dipastikan untuk di tahun 2023. Akan tetapi apa saja syaratnya itu nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut dan akan diumumkan lebih lanjut lagi. Mungkin kita lanjut di pertanyaan yang keempat. Rizky? Boleh langsung ditampilkan oleh operator. Dari Sabtu Rosiani, asalnya dari Cilegon. Selain virus HPV, apakah ada faktor resiko yang dapat meningkatkan kanker serviks? Lalu apakah faktor genetik riwayat keturunan menjadi 2 kali lebih rentan jika dalam keluarga yang ada pernah menderita kanker serviks? Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, bagaimana dokter? Silakan Dokter Ila untuk menjawab pertanyaan dari Bu Sabtua. Siap, terima kasih Bu Sabtu atas pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang faktor resiko untuk terjadinya kanker serviks itu yang pasti adalah menikah muda, kemudian berhubungan seksual ya pada saat usia kurang dari 20 tahun, kemudian berganti pasangan seksual, dan kalau faktor eksternalnya yang merokok ya. Kemudian tidak lupa juga benar faktor genetik. Jadi memang faktor genetik itu menjadi 2 kali lebih rentan ya. Jadi nggak cuma misalnya keluarganya kanker serviks gitu, enggak, tapi keluarganya misalnya kanker payudara, keluarganya kanker tenggorokan, atau kanker yang lain, maka kita juga potensi, ini anaknya misalnya, anaknya juga potensi untuk terjadinya kanker serviks. Dan kalau meminimalisir ya artinya menghindari faktor resiko. Nah, pencegahan primernya dilakukan, yaitu 1, kita mendengarkan seperti ini webinar ya, edukasi. Kemudian yang kedua, melakukan vaksinasi itu juga bisa. Itu bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Nah, setelah misalnya sudah menimba ilmu nih, kemudian sudah juga vaksin, maka tindak lanjutnya adalah pencegahan dari sekunder, yaitu deteksi dini. Jadi kita menikah, kemudian menikahnya mungkin di setting tidak terlalu muda, kemudian kita vaksin dulu sebelum menikah, kemudian tidak berganti pasangan seksual, misalnya seperti itu. Kemudian kita kalau misalnya memang sudah melakukan hubungan seksual, kemudian sudah punya anak, ya kita rajin aja melakukan pap smear tiap tahun. Baik Dokter Ila, terima kasih atas jawabannya.
Silahkan mungkin Ilham bisa dibantu untuk menampilkan pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tadi pertanyaan yang sebelum dari Bu Sabtuah mungkin mewakili juga ya, dan juga dokter jawabannya sangat menarik sekali. Bahwasanya dari faktor internal terkait dengan pernikahan yang di luar, dan juga pernikahan secara dini, dan juga tadi faktor eksternalnya seperti merokok, bahkan 2 kali lipatnya atau lebih rentannya itu terjadi pada gen. Oke, langsung saja kita ke Bu Ika Ade dari PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Pertanyaannya, bagaimana persiapan mental atau psikis jika seseorang telah terdiagnosa kanker? Awal sampai lanjut, agar tidak semakin stres sehingga tidak memperparah keadaan pasien. Monggo dokter. Ya, ini yang cukup rumit ya, karena memang mental ini sangat berbeda masing-masing orang. Jadi kalau yang boleh saya sarankan, biasanya pada awal-awal itu memang sebaiknya ditemani ya, ditemani sama satu orang gitu, entah suami atau entah ibu atau orang tua atau siapa gitu ya. Boleh kalau misalnya tidak ingin diomongkan ke pasiennya ya, supaya tidak memperparah, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya pasiennya ini sudah terlanjur tahu bahwa pasien tersebut terdiagnosis kanker, maka ya upayanya menyemangati, mendampingi terus. Kemudian bisa juga bergabung dengan grup paliatif biasanya. Grup paliatif, jadi masing-masing rumah sakit itu ada biasanya Bu, polipaliatif ya. Polipaliatif atau poli anti nyeri itu ada. Jadi itu memang ada grup khusus orang-orang yang mengalami kanker, tidak cuma kanker serviks, dan biasanya ada pengajian atau kegiatan. Jadi mereka biasanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, entah itu senam, entah itu merangkai gitu. Biasanya seperti itu. Itu untuk menghindari semakin stres, dan biasanya para pasien-pasien tersebut tahu bahwa semua pasien yang di situ itu sama dengan kondisinya. Jadi istilahnya tidak merasa terdiskriminasi ya, karena yang sama sakitnya kayak saya ini banyak. Nah, seperti itu biasanya yang sama sakitnya kayak saya banyak, akhirnya meningkatkan rasa, oh berarti saya tidak sendirian. Biasanya seperti itu. Biasanya memang butuh pendampingan Bu ya. Baik, terima kasih dokter. Mari kita melanjutkan pertanyaan. Mungkin ada yang ingin menanyakan secara langsung, ingin berinteraksi secara langsung dengan dokter. Bisa menggunakan fitur raise hand, nanti dibantu operator untuk menyalakan kameranya. Jadi yang ingin bertanya langsung dan juga ingin menyalakan voice-nya atau berinteraksi dengan dokter secara langsung, bisa menekan fitur raise hand yang telah tersedia. Wah, di sini sudah ada satu penanya nih Ilham, ya, dari Ibu Rohila. Ibu Rohila. Baik. Selamat pagi Ibu, bisa mendengar suara saya? Mohon maaf, saya Mas, Pak. Oh, baik. Mohon maaf Bapak. Baik, Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Benar jelas, Pak. Baik, mungkin bisa menyalakan kameranya ataupun ada kendala untuk menyalakan kamera, Bapak? Kendala saya lagi. Baik, dipersilakan untuk menanyakan secara langsung Pak kepada dokter. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Bapak Rohila ya. Jadi memang kalau kita tinggalnya di remote area yang kebetulan mungkin jauh dari rumah sakit dan ada yang terdekat adalah puskesmas, maka tidak ada salahnya untuk melakukan IVA. IVA terlebih dahulu tidak apa-apa. Karena tingkat keefektivitasannya juga tinggi ya, sampai sekitar 77% tadi. Tapi kalau misalnya kita berada di kota gitu, alangkah baiknya kalau misalnya Pap smear. Karena IVA positif, maka kita akan merujuk kepada dokter kandungan, dan dokter kandungan akan melakukan Pap smear untuk melihat derajatnya. Apakah tergolong ke dalam kelas 1, 2, 3, atau 4, atau 5, seperti itu. Jadi tergantung kondisi. Jadi kalau misalnya memang di kota ya langsung aja Pap smear. Tapi kalau memang di daerah, karena memang tidak memungkinkan ke kota, masih jauh, boleh dilakukan IVA terlebih dahulu, silakan.
Baik, terima kasih dokter. Jadi kondisional ya dok ya, antara ada di kota maupun di daerah. Apakah sudah cukup Pak untuk terkait dengan jawaban dari dokter? Sangat cukup. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih kembali Pak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dan berinteraksi secara langsung dengan dokter? Oke, ini mungkin sudah ada penanya tapi dari chat box. Bisa saya bacakan dari Ibu Apriyanti. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara mendeteksi adanya virus yang berada di organ kewanitaan, serta bagaimana cara untuk mencegah kanker serviks secara dini apabila yang sudah menjalani hubungan seks dan sudah berkeluarga. Bagaimana cara agar hubungan seks dapat menimbulkan keamanan dan tidak menimbulkan kanker serviks? Monggo dari Dr. Ila untuk memberikan jawabannya. Ya, terima kasih Bu Apriyanti. Jadi kalau caranya mendeteksi virus dalam organ kewanitaan itu, kalau untuk khususnya serviks ya dengan pap smear. Maka itu kelihatan nanti pada hasil pap smear, maka dia bisa terbaca Bu. Apakah ada tanda-tanda keganasan, apakah ada radang ya, atau ada kelainan dari sel yang di mulut rahimnya itu terbaca. Kemudian mencegah kanker serviks sejak dini sama. Pencegahannya primer dan sekunder. Pencegahan primer meliputi edukasi dan vaksinasi. Kemudian ya vaksin. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya putra atau putri yang mungkin usianya 9 sampai 12 tahun, monggo silahkan kalau misalnya sudah divaksin HPV sejak dini. Nah, itu yang bisa dilakukan ya. Jadi sebelum menikah kan tentunya masih usia SD. Itu sudah ya. Kalau misalnya sudah menjalani hubungan seksual, sudah berkeluarga tapi belum memvaksin ya dirinya, maka nggak ada salahnya Bu, tetap vaksin HPV. Hanya saja jangan kalau untuk suaminya jangan merokok ya. Kemudian kalau untuk istrinya ya sama sih, sama kayak suaminya, tidak berganti pasangan seksual, itu saja. Cukup efektif walaupun misalnya sudah melakukan hubungan seksual seperti penelitian yang di Prancis tadi. Kemudian caranya agar hubungan seksnya dapat menimbulkan keamanan. Intinya kalau untuk dari suami ya, merokoknya dihentikan, kemudian berjanji pada pasangan, kedua belah pihak tidak melakukan gonta-ganti pasangan seksual dan rutin pap smear sama tetap vaksin HPV. Itu saja. Baik, terima kasih dokter atas jawaban yang diberikan. Ini langsung saja ada yang raise hand dari Mbak Gevariel. Silahkan Mbak Gevariel untuk langsung bertanya kepada Dr. Ila. Selamat pagi dokter. Iya, pagi Mbak Gevariel. Apakah pengobatan kanker serviks pada pria sama seperti pengobatan pada pasien wanita? Dan apakah mungkin seseorang yang sudah pernah mengidap kanker serviks kemudian melakukan pengobatan dan dinyatakan sembuh bisa mengidap kanker serviks kembali? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Jadi biasanya terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kalau yang pria ya, jadi untuk penanganan pria biasanya kita serahkan sepenuhnya pada dokter spesialis kulit kelamin. Kalau seandainya memang ditemukan kutil ya, kayak seperti brokoli gitu, biasanya pada dokter spesialis kulit itu akan mengambil, jadi melakukan kayak insisi ya, jadi kayak diambil gitu kutilnya, kemudian dievaluasi berkala. Nah, apakah itu bisa relapse ya atau kambuh? Itu bisa. Kalau misalnya memang terinfeksi virus kembali. Kemudian kalau misalnya dari dinyatakan sembuh terus kambuh lagi, terus mau ini ya, mau pengobatan lagi ya? Iya, betul. Ya, nanti tergantung stadium akhirnya. Jadi bisa, jadi misalkan sekarang sudah dinyatakan sembuh, kemudian nantinya misalnya beberapa tahun lagi dan berganti pasangan seksual gitu ya, ada faktor resiko muncul lagi, ternyata ada paparan perokok dan ternyata pap smear-nya menunjukkan hasil, ya bisa aja gitu. Apalagi dengan kondisi imun tubuh kita yang lebih rendah, misalnya kita lagi sakit itu juga gampang terinfeksi, maka nanti pengobatannya juga menyesuaikan dari hasil yang terakhir seperti itu. Terima kasih dokter. Apakah sudah cukup, Mbak Gevariel?
Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, mungkin lanjut ada pertanyaan yang akan ditanyakan. Ada beberapa pertanyaan dan sangat banyak sekali. Antusias dari partisipan ini tentu sangat banyak ya. Betul Rizky, dan kali ini ada dari Rohma Sylvia. Untuk pertanyaannya, untuk mendeteksi sejak dini penyakit kanker serviks, pada usia berapakah wanita disarankan untuk segera melakukan screening kanker serviks? Jika sebelumnya kita belum melakukan tes screening dari kecil dan sekarang sudah menikah, lalu apakah diperbolehkan untuk melakukan tes screening kanker serviks? Terima kasih. Monggo dokter bisa dijawab. Iya, terima kasih Ibu Rohma. Jadi kalau sejak dini ya setelah menikah, jadi setelah paparan hubungan seksual tentunya. Kalau untuk umur, pokoknya segera setelah melakukan hubungan seksual atau misalnya sudah keburu hamil ya, habis menikah kemudian keburu hamil, kemudian melahirkan ya nanti setelah melahirkan bisa melakukan pap smear atau IVA, monggo. Jadi nggak harus usia tua ya, jadi seadanya misalkan sekarang usianya 25 tahun, kemudian menikah, kemudian 1 bulan menikah langsung hamil, maka bisa melakukan pap smear-nya itu nanti setelah persalinan. Jadi nggak harus menunggu usia 36 tahun ke atas, tidak harus. Dan jika sebelumnya kita belum melakukan tes screening ya, dan sekarang sudah menikah ya boleh, silahkan langsung saja setelah melahirkan. Atau setelah menikah ya, misalnya menikah tapi ternyata lama dikaruniai keturunan, itu juga bisa silakan dilakukan pap smear tiap tahunnya. Baik Dokter Ila, terima kasih atas jawabannya yang sangat insightful. Langsung next bisa kita move ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Wah, sangat antusias kalau benar-benar sangat Ilham. antusias. Mungkin kita akan beberapa batasi terkait dengan pertanyaan ini karena mengenai waktu. Baik, jadi mungkin betul. bisa dibacakan pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ditya Dwi. Untuk pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan kanker serviks. Apakah kanker serviks dapat menyerang anak-anak atau remaja, ataukah hanya orang dewasa saja? Lalu bagaimana cara agar anak kita terhindar dari adanya penyakit kanker serviks ini, dokter? Dan untuk pertanyaan kedua, apakah benar jika kanker serviks ini bisa disebabkan dari faktor genetik? Jika sebelumnya ada anggota keluarga yang terkena kanker serviks, apakah hal tersebut kemungkinan bisa menyerang anggota keluarga yang lainnya? Monggo Dokter Ila untuk memberikan jawaban dan paparannya. Ya, terima kasih. Ini was-was dari para orang tua ya, kita yang punya anak-anak nih. Kanker serviks ini apakah bisa menyerang anak-anak atau remaja? Jawabannya bisa. Jadi nggak hanya orang dewasa, terutama pada faktor rute non-seksual. Seperti yang kita ketahui ada penyalurannya, jadi transmisinya itu dari rute non-seksual. Nah, kalau rute non-seksual ini yang kadang-kadang kita agak susah ya, karena misalnya mungkin bercampur pakaian atau dari sarung tangan atau apa tadi ya, ekstra genital istilahnya, jadi kayak mata habis dipegang kemudian megang ke mana terus kita pegang gitu ya. Jadi memang itu yang bisa menyebabkan ya. Jadi kalau misalnya anak-anak atau remaja ini belum melakukan hubungan seksual. Nah, apalagi kalau misalnya anak-anak atau remaja tersebut melakukan hubungan seksual ya. Jadi secara dini, maka kita juga potensi banget gitu untuk menderita kanker serviks. Nah, caranya agar anak kita yang pasti caranya dari secara medis dan non medis tentunya ya. Jadi kalau secara medis, kenapa saya bilang harus ada non medisnya ya? Karena kita nggak bisa kalau kita mengandalkan medis sendirian. Jadi kita medisnya adalah primer pencegahannya, yaitu dari edukasi ya, anaknya dikasih tahu bahwa hati-hati ada begini-begini gitu ya, ada kayak misalnya keluhan-keluhan nanti bisa nyerang kanker ke kemaluannya kakak misalkan seperti itu. Kemudian vaksin ya, rekomendasi IDAI kembali lagi bahwa bisa melakukan vaksin HPV mulai 9 sampai 11 tahun ya, itu bisa diberikan. Nah, dari faktor non medis jangan lupa jadi peran orang tua bahwa kita ini harus aware ya, jadi harus merangkul bahwa agama, sekali lagi agama kita masukkan ke dalam anak-anak kita bahwa hubungan seksual itu hanya boleh dilakukan pada saat nanti setelah menikah. Itu yang paling penting sih, karena
biasanya anak-anak usia yang belum menikah tapi sudah terjangkit seksual, kemudian terjangkit kanker serviks itu biasanya memang sudah hubungan seksual sejak dini ya, gitu pada saat pacaran gitu ya. Jadi ilmu agama ini penting, makanya saya bilang dari segi medis dapat, dari segi non medis juga kita harus masukkan, kita terapkan ke dalam kecil kita. Seperti itu untuk caranya ya. Jadi nggak bisa mengandalkan cuma medis saja. Jadi kita harus tetap bekali ilmu-ilmu ke anak kita. Kemudian apakah benar jika kanker serviks ini bisa disebabkan dari faktor genetik? Ya betul, ya tadi sudah dijelaskan ya. Jadi faktor genetik kankernya ya, kankernya itu yang membuat potensi. Jadi pada orang-orang yang dengan keluarga yang ada kankernya, ya akan terjadi perubahan kayak mutasi DNA-nya itu ada gitu, memang ada. Nah biasanya mutasi DNA-nya ini terjangkitnya masuk ke apakah ke kanker mata, apakah ke kanker leher rahim atau ke kanker yang lain, itu tergantung faktor resiko gitu. Tapi yang jelas dia ada mutasi ya, ada istilahnya cikal bakalnya itu sudah punya. Jadi kalau misalnya ke-trigger atau ke sentuh sedikit dengan virusnya, maka dia akan cepat sekali untuk terjadi perubahan dari DNA-nya itu sehingga terjadi kanker. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Ila atas paparannya. Jadi mungkin yang di sini bisa di-highlight ini Ilham ya. Tidak hanya dari segi medis, tapi juga non-medisnya ini. Peran orang tua sangat diperlukan. Iya, parentingnya. Nah, ini sesi selanjutnya mungkin dari Ibu Periskindo. Bisa kami berikan kesempatan nih Ilham untuk langsung berinteraksi dengan Dokter Ila. Silahkan mungkin dari Ibu Periskindo, Ibu Periskindo bisa langsung menyalakan fitur raise hand-nya untuk menanyakan langsung kepada Dokter Ila atas pertanyaannya. Baik, ataupun dari partisipan lain yang ingin berinteraksi secara langsung dengan dokter, yang ingin menanyakan langsung terkait pertanyaannya secara langsung ke dokter, bisa menekan fitur raise hand dan menanyakan pertanyaan secara langsung. Dipersilahkan. Oke, ini ada beberapa lagi dilanjut yang pertanyaannya di chat box Rizky. Kali ini ada dari Elizabeth dari Tanjung Emas, izin bertanya, dokter, apakah vaksin HPV akan tetap efektif diberikan kepada wanita yang sudah menikah? Monggo dokter, pertanyaannya yang sangat singkat, bisa dijawab secara langsung. Ya, terima kasih Ibu Elizabeth. Jadi memang ada penelitian pada presentasi saya tadi dari Prancis ya, pada uji klinis 3.800 ya, sekitar 3.700 sampai 3.800 perempuan yang sudah seksual aktif, kemudian dilakukan vaksin ya, sebelumnya padahal dia tidak dilakukan vaksin, kemudian dilakukan vaksin dan ternyata cukup efektif, 95% diantaranya itu terlindungi dari HPV tipe 6, 11, 16, dan 18. Jadi tetap efektif kok diberikan. Walaupun kita sudah menikah, sudah melahirkan, silahkan aja divaksin. Baik, terima kasih dokter, cukup jelas ya jawabannya, efektif dan tidak efektif. Selanjutnya Rizky. Boleh, jika ada pertanyaan dari Bapak Joshua, untuk pertanyaannya ada di poin pertama, mendapatkan vaksin HPV, kapankah kriteria usia yang tepat, perlukah pemeriksaan IKA atau vaksin terlebih dahulu sebelum divaksin? Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah, bila sudah didiagnosis sakit stadium 1, apakah masih bisa berdampak bila diberikan vaksin HPV? Monggo dokter Ila untuk menjawab. Ya, terima kasih Bapak Yosua. Ini Bapak Yosua yang Padang tadi ya, sama. Untuk mendapatkan vaksin HPV, apakah ada kriteria usia? Tidak ada. Jadi kalau misalnya memang sekarang masih usianya dini, usia rentang 9 sampai 11 tahun, silahkan dilakukan vaksin HPV sesuai dengan rekomendasi IDAI. Apakah perlu pemeriksaan IVA atau pap smear dulu? Tidak perlu. Kemudian kalau misalnya sekarang bukan rentang 9 sampai 11 tahun, sudah menikah, silahkan. Tapi kalau misalnya rentangnya ini sekitar usia produktif 25 tahun, nah mau menikah, nah itu gimana? Mendingan vaksin dulu. Vaksin dulu diselesaikan 0, 2, dan 6. Jadi paling enggak setahun sebelum menikah itu sudah selesai dulu vaksinnya, baru kemudian menikah, kemudian hamil. Jangan datang pada saat besok bulan depan itu mau menikah, hari ini vaksin gitu. Jadi cuma nanti dapat bulan ke-0 saja, kemudian nanti
keburu melakukan hubungan seksual dan hamil, maka nanti jadi ditunda vaksin kedua dan ketiganya. Jadi sebaiknya kalau rentang usia 20 sampai 30-an mau menikah, diselesaikan dulu vaksinnya baru menikah, kemudian hamil. Kalau misalnya sekarang sudah terlanjur sudah menikah, sudah punya anak dan belum pernah mendapatkan vaksin HPV, segera, jadi tidak ada masalah. Kemudian nomor 2 pertanyaannya, bila sudah didiagnosis CA cervix stadium 1, apakah masih bisa berdampak? Masih bisa. Ya memang keefektifannya menurun ya, sekitar menjadi 70-80%, tapi lumayan daripada tidak sama sekali. Baik dokter, terima kasih atas paparan. Bisa di next untuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ini ada dari Wulan dari PT PDS. Pertanyaannya, apakah jika sudah vaksin HPV lengkap, apakah tetap diwajibkan cek pap smear rutin? Monggo dokter bisa dijawab. Betul. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Betul itu. Jadi wajib hukumnya. Walaupun misalnya sudah vaksin HPV lengkap, sudah 0, 2, 6 itu sudah dilakukan, maka yang ideal adalah tetap melanjutkan dengan pemeriksaan sekundernya tadi. Ya, jadi pemeriksaan yang ideal adalah pemeriksaan primer dilanjutkan dengan pemeriksaan sekunder, yaitu vaksin dilanjutkan dengan pap smear. Baik, cukup jelas sekali ya. Jadi bukan hanya selesai atau berhenti saja di vaksin terkait dengan vaksin 0, 2, 0, 6 saja. Jadi juga ini ada selanjutnya untuk cek pap smear. Seperti itu dokter ya. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Shirley. Izin bertanya dokter, apakah screening dapat dilakukan oleh ibu hamil? Monggo dokter Lila. Ya, sebaiknya kalau untuk screening kayak pap smear itu tidak dilakukan pada ibu hamil. Kenapa? Karena goresan kita ya, goresan brushnya pap smear itu bisa melukai dari mulut rahim dan kadang-kadang bisa timbul efek perdarahan. Kalau misalnya timbul efek perdarahan, maka potensi kasihan pasiennya nanti bisa mengalami persalinan prematur. Jadi tidak dilakukan pada ibu hamil ya screeningnya. Termasuk vaksinnya juga tidak dilakukan. Baik, terima kasih dokter. Kita bisa next lagi. Silakan Ilham untuk dibacakan pertanyaan. Oke, baik Rizky, terima kasih. Selanjutnya ada dari Ayudhya. Pertanyaannya, apakah masih bisa potensi kena kanker serviks kalau pasien tersebut sudah melakukan pencegahan terutama vaksin HPV, dokter? Ya, terima kasih Mbak Ayudhya. Tetap bisa ya, masih bisa potensi kena kanker serviks. Ya, perlindungan HPV itu hanya 9, tergantung ya. Kalau misalnya untuk kanker serviks hanya sekitar 93%. Jadi masih ada 7% sisanya ya. Jadi kalau untuk yang kanker vagina masih sekitar 99% perlindungannya. Jadi masih ada 1% yang kita potensi untuk terkena kankernya gitu. Jadi 1%-nya itu apa? Ya nanti kita bisa mencegah dari menghindari faktor-faktor resiko yang ada. Misalkan berganti hubungan, berganti pasangan seksual seperti itu. Jadi tetap harus hati-hati. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Next, masih ada yang raise hand kali ini. Okay. Ada yang raise hand. Silakan dari Ibu Afila Tatiana. Monggo Ibu. Selamat siang Ibu, apakah bisa terdengar suara kami? Ibu Afila, bisa mendengar suara kami? Atau kita next dulu di Ibu Ika. Oh sudah. Baik Ibu Afila bisa menanyakan secara langsung, bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, mungkin ada sedikit kendala dari Ibu Afika. Kita lanjut ke Ibu Ika Ade dari TPS. Monggo Bu Ika menyampaikan pertanyaannya kepada Dokter Ila secara langsung. Halo Ibu Ika Ade.
Masih belum bisa terhubung. Untuk Ibu Afila Tatiana, apakah sudah siap Sudah untuk bisa, Bu? Halo, Oke, Ya, halo. Selamat baik. pagi. Halo Ibu. Ya, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi dokter. Ini mau tanya gini. Anak saya waktu usia SD kelas 6 kan pernah dapat vaksin HPV. Hanya satu kali sih waktu itu. Nah, sekarang usianya sudah 14 tahun. Apakah itu nanti vaksinnya harus diulang lagi? Karena kan rentan waktunya kalau nggak salah tadi 9 sampai 11 tahun ya. Apakah diulang dari awal atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, misalnya kita ibunya ya, maksudnya saya sudah pernah dapat vaksin, sudah selesai satu paket. Apakah itu nanti masa apa namanya vaksin itu hanya satu kali aja atau perlu diulang setelah sekian tahun? Terima kasih. Pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Bu. Ini mewakili pertanyaannya seluruh orang biasanya. Nah, kalau misalnya dulu pernah nih waktu kecil, kemudian vaksinnya tidak tuntas mungkin karena ada suatu hal gitu ya. Jadi misalkan bulan ke-0 saja, kemudian bulan ke-0 sampai ke-6-nya tidak dilanjutkan. Kemudian sekarang mau vaksin, itu harus diulang kalau itu. Jadi diulang dan diulangnya total, benar-benar mulai awal lagi 0, 2 dan 6. Nah, berbeda lagi kalau misalnya kasusnya Ibu Afila tadi ya, pada saat muda sudah dilakukan vaksin lengkap yaitu 0, 2 dan 6. Kemudian sekarang dewasa, apakah perlu divaksin lagi? Tidak perlu. Untuk saat ini untuk booster vaksin HPV tidak diperlukan Bu, karena dia vaksin HPV itu sifatnya long life. Jadi kalau dari penelitian dia bisa coveragenya lama, sekitar hampir lebih dari 10 tahun lebih gitu. Dan belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang sudah terinfeksi HPV, kemudian kadar antibodinya menurun, kemudian dia terinfeksi ya, gitu. Itu kalau kemarin saya baca belum ada penelitian yang menyebutkan seperti itu. Jadi tidak perlu pengulangan lagi kalau sudah dosis lengkap 3 kali penyuntikan waktu muda. baik dari Dokter Ila mungkin? Iya, baik. Mungkin ada tanggapan Ibu terkait dari jawaban Dokter Ila? sudah. Terima kasih dokter. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini juga masih ada pertanyaan dari kolom chat box. Ada dari Sabina. Pertanyaannya, izin bertanya dokter. Saat itu saya sempat melihat cerita dari video TikTok. Seseorang di Jerman ia akan vaksin HPV. Namun, oleh dokternya ditolak karena percuma dan vaksin HPV hanya untuk anak kecil saja. Apakah itu betul, dokter? Monggo, dokter. Jadi memang ya, kalau untuk vaksin HPV, efektivitasnya itu akan sangat besar dan perlindungannya besar sekali, dosis optimal, kalau kita belum pernah melakukan hubungan seksual atau belum pernah melahirkan anak ya. Itu memang betul. Nah, bagaimana kalau misalnya kita yang sudah terlanjur punya anak atau sudah pernah melakukan hubungan seksual tapi belum vaksin HPV? Nah, tadi yang penelitian terbaru tahun 2019 di Prancis dengan uji klinis pasien 3.800 orang. Nah, mengacu pada hal tersebut, pasien-pasien yang sudah melakukan seksual aktif kemudian divaksin dan ternyata memiliki efek perlindungan yang cukup lumayan, yaitu sekitar 93% ya. Kalau misalnya pada kasus-kasus yang dia belum pernah hubungan seksual ya, belum menikah dan sudah melakukan vaksin HPV, maka perlindungannya bisa sampai 99%. Memang efektivitasnya menurun, tapi bukan tidak ada sama sekali. Seperti itu. Jadi bukan percuma, lumayan. Sudah 93%. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin masih ada pertanyaan dari chatbox atau dari Ibu Ika Ade, ada yang raise hand. Dipersilakan Ibu Ika. Sudah bisa mendengar suara kami? Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Ya, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Tadi saya sudah ngechat, tapi mungkin ini ada satu yang menggelitik saya. Dok, untuk wanita yang menopause, yang mungkin bilang menopause atau sudah menopause ya, apakah masih perlu vaksin? Yang kedua, apakah kalau sudah menopause itu masih ada kemungkinan kita kena cancer yang seperti yang dipaparkan dokter tadi? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ika Adik. Jadi memang vaksin tetap diperlukan walaupun misalnya usia kita sudah di atas 50 tahun. Tidak ada salahnya walaupun efektivitasnya menurun. Tapi tetap silakan dilakukan vaksin. Kemudian apakah potensi terjadinya kanker serviks itu ada? Ada, Bu. Jadi karena perjalanan kanker serviks itu lama, jadi kadang-kadang pada usia reproduktif seperti kita-kita sekarang ini belum nampak ya gejalanya. Dan paling sering gejalanya itu muncul setelah menopause. Jadi pasien setelah menopause sudah tidak lagi menstruasi, kemudian 5 tahun setelah tidak menstruasi tahu-tahu ada perdarahan lagi. Nah, itu yang sering muncul seperti itu, hati-hati. Nah, itu yang sering dialami sama pasien dan itu merupakan post menopause bleeding ya. Jadi pasca menopause perdarahan itu juga potensi terjadinya kanker serviks. Jadi nggak cuma usia muda. Karena mungkin terjangkitnya pada saat kita usia reproduktif, kemudian muncul gejalanya pada saat setelah menopause. Seperti itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu. Sudah cukup, Ibu, jawaban dari dokter? Baik. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari chatbox. Silakan Rizky. Yang pertama, izin bertanya dokter, apakah vaksin HPV yang diprogramkan pemerintah memiliki efek samping? Apakah ada efek samping yang terjadi bila melakukan vaksin tersebut saat ternyata tanpa kita ketahui kita sudah mengidap kanker serviks? Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah melakukan vaksin HPV mempengaruhi hormon kita? Apakah vaksin tersebut juga bisa dilakukan pada ibu hamil dan menyusui? Monggo Dokter Ilan. Ya, terima kasih Mbak Shirley. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah vaksin HPV yang diprogramkan pemerintah memiliki efek samping? Tentu iya. Efek sampingnya biasanya lokal sama sistemik ya. Lokal itu sebatas kayak misalnya kemerahan atau memar ya, kemerahan atau memar atau nyeri di bagian bekas suntikan itu juga bisa. Kemudian efek sistemik tapi juga jarang terjadi yaitu demam. Ya seperti kalau misalnya kita vaksin-vaksin lainnya. Kemudian apakah ada efek samping yang terjadi jika kita melakukan vaksin tersebut saat kita mengidap kanker? Karena vaksin ini sifatnya yang dilemahkan, virus yang dilemahkan, maka dia cuma membentuk antibodi aja ya. Jadi tidak memperparah derajat kanker serviksnya. Gitu. Kemudian apakah melakukan vaksin HPV mempengaruhi hormon kita? Tidak ada pengaruhnya, termasuk ke dalam pengaruh kesuburan juga tidak ada. Tidak ada pengaruh juga vaksin HPV terhadap gangguan menstruasi juga tidak ada. Kemudian apakah vaksin tersebut juga bisa dilakukan pada ibu hamil? Ibu hamil tidak boleh karena itu vaksin yang dilemahkan ya. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Kemudian menyusui boleh saja kalau menyusui, boleh melakukan vaksin HPV kapan saja dan bisa langsung menyusui setelah langsung divaksin. Jadi habis divaksin, begitu selesai vaksin langsung menyusui bayinya tidak ada masalah. Ya, jadi nggak harus menunda 1 hari atau 2 hari berikutnya untuk menyusui bayinya, tidak ada. Terima kasih. Baik Dokter Ila, terima kasih atas jawabannya. Next. Kita lanjut. Iya, baik. Next kali ini ada dari Diana. Izin bertanya dokter, membersihkan vulva yang dimaksudkan tadi bisa menggunakan apa saja dok? Handukkah atau bisa juga menggunakan tisu? Terima kasih. Monggo dokter. Terima kasih Mbak Diana. Jadi bisa digunakan handuk boleh, ya kain bersih pokoknya untuk mengeringkan daerah kewanitaan. Kemudian pakai air mengalir saja cukup, kemudian membersihkannya dari arah depan ke belakang. Kalau misalnya tisu, pakai tisu toilet itu boleh saja, upayakan tisu toiletnya yang tidak berwarna ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dokter atas jawabannya.
Next, kita akan lanjut pertanyaan kali ini. Dari Pak Joshua lagi. Oh, Pak Joshua tadi sudah menanyakan kembali. Next. Next lagi untuk memberikan kesempatan. Dari Bapak Novayana dari PT KKT, pertanyaannya dokter, apakah ada jenis-jenis pembalut yang sebaiknya digunakan untuk mencegah kanker serviks? Kalau ada jenis pembalut yang seperti apa, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini juga booming ya, lagi viral. Pembalut ini kan ada disclaimer seperti itu kadang-kadang ya. Pembalut ini berbahan organik mencegah gitu. Sejauh yang saya baca, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berkenan ya, bisa menggunakan tampon. Jadi itu jauh lebih baik kalau dari penelitian uji klinisnya. Jadi cup ya, jadi cup kayak tampon itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pembalut. Tapi kalau misalnya tidak sama sekali berkenan untuk menggunakan pembalut, tampon ya, jadi kayak cup gitu. Kalau misalnya nggak mau cup ya pembalut, dan nggak ada jenis khusus sih, nggak harus yang ada minnya ataupun ada bahan apa gitu, itu tidak ada ya keterangan penelitian seperti itu. Tapi kalau misalnya memang bisa berubah dari yang pembalut menjadi yang tampon vagina gitu, yang bentuknya cup kayak kondom gitu, yang bentuknya cup ini terus dimasukkan ke dalam vagina, kalau misalnya bisa berubah seperti itu jauh lebih baik. Baik Dokter Ila, terima kasih atas paparannya. Langsung kita next ke pertanyaan selanjutnya. Atau mungkin ada yang raise hand lagi untuk berinteraksi langsung dengan Dokter Ila? Oke, tidak ada. Mungkin bisa saya lanjutkan saja dokter dari pertanyaan Ibu Eka. Dokter, dari pengalaman di lapangan, apakah ada yang terkena kanker serviks stadium awal atau lanjut yang berhasil sembuh betul? Terus bagaimana? Apakah bisa hamil? Monggo Dokter Ila, silahkan dijawab. Terima kasih. Kalau misalnya kanker serviks yang stadium awal, misalnya seperti 1A gitu ya, 1B, biasanya dilakukan tindakan histerektomi ya, atau radikal histerektomi, atau diambil semuanya. Jadi diambil semuanya, mulai indung telur kanan kiri, rahim dan mulut rahim, dan bahkan sepertiga atas vagina itu diambil. Nah, apa bisa hamil? Nggak mungkin ya, karena udah diambil ya kandungannya, jadi nggak mungkin hamil seperti itu. Kemudian biasanya apakah itu berhasil sembuh betul? Biasanya bisa. Jadi kalau masih stadium 1A, 1B itu masih bisa, asalkan pasiennya berkenan untuk diambil kandungannya. Kalau untuk yang CIN ya, CIN itu lesi prakanker ya, cervical intraepithelial neoplasma. Jadi sebelum terjadi kanker stadium 1, maka ada awalannya. Itu diketahui dari mana? Dari pap smear. Jadi dari pap smear itu nanti ada papanikulo namanya, dia bisa ada grade-nya ya, atau kelasnya, kelas 1 sampai 5, kelas 1 2 itu normal, kelas 3 itu mungkin CIN ya. Nanti biasanya di situ ada keterangan CIN 1 gitu. Nah, kalau untuk CIN 1 gitu masih ada potensi untuk hamil, tapi dilakukan dulu misalnya cryoterapi atau lip cutter seperti itu. Nah, apakah kalau misalnya hamil dengan CA cervix itu bisa bertahan? Bisa. Saya pernah pengalaman punya pasien seperti itu, ya bisa bertahan. Cuman memang resiko perdarahan pada saat kehamilan itu cukup besar, karena kan mulut rahimnya berdungkul dan biasanya memang tidak bisa untuk melalui vagina. Baik Dokter Ila, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya atau dari partisipan ini mau berinteraksi langsung nih Ilham. Bagi partisipan yang ingin berinteraksi secara langsung dengan dokter dan ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, bisa menggunakan fitur raise hand, menyalakan kamera dan juga mengaktifkan mikrofon. Kami beri kesempatan terlebih dahulu dari partisipan, mungkin ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Dokter Ila. Baik, selanjutnya ini dari Ibu Santi dari PT IPUK, PT KKT. Berapa lama kita bisa mengetahui kanker serviks dapat berkembang di dalam tubuh kita, dokter? Karena kebanyakan orang di Indonesia akan mengetahui kalau dirinya terkena kanker serviks sudah di stadium 2, dokter. Terima kasih. Monggo, dokter. Ya,
Terima kasih Ibu Santi. Jadi memang cukup lama ya kita mengetahui kalau misalnya diri kita ini berkembang kanker serviknya. Biasanya bisa sampai 5 tahun ke atas. Nah, untuk mencegah perkembangan itu berlanjut tiap tahunnya, maka disarankan memang untuk pap smear. Jadi kalau vaksinnya sudah lengkap, maka dilakukan pap smear tiap tahunnya. Memang seperti itu. Supaya tidak tahu-tahu kok sudah stadium 2B gitu. Baik, terima kasih dokter atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, mungkin bisa dibantu bacakan, Rizky? Ya, Ilham, di sini saya pertanyaannya dari Ibu Patricia dari Universitas TPK Bito, apakah pengobatan alamiah dalam hal ini seperti verbal maksud saya ampuh dalam proses penyembuhan atau pengobatan dari kanker serviks? Monggo Dokter Ila. Ya, terima kasih Ibu Patricia. Untuk saat ini saya belum membaca ya Bu ya untuk pengobatan alamiahnya kayak herbal sejauh ini. Yang saya pelajari kalau misalnya sudah terkena kanker, pengobatannya tetap ya pilihannya kalau nggak operasi, kalau memang masih operable ya, masih memungkinkan untuk dilakukan operasi ya operasi. Dan biasanya itu angkat kandungan, kalau memang tidak operable, artinya sudah mulai ada penyebaran, maka dilakukan kemoterapi atau sinar atau radioterapi. Itu saja Bu. Baik, terima kasih dokter. Mungkin terakhir nih, kalau ada yang raisen atau menanyakan pertanyaan secara langsung, yang ingin berinteraksi secara langsung, bisa menggunakan fitur raisen. Kami persilahkan kepada partisipan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan berinteraksi langsung dengan Dokter Ila. Silahkan. Apakah ada? Baik, mungkin sudah cukup kali Rizky ya, dan juga pertanyaannya juga banyak yang mewakili terkait dengan dari partisipan. Dan jawaban dokter juga telah sangat komplit, sangat lengkap dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh partisipan. Baik, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu kita akan memberikan e-sertifikat yang akan diwakili oleh Bapak Angga Praditya selaku SPV Sistem Manajemen dan HSSE PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Kepada Bapak Angga Praditya, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Lailatul Fadila, yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama mungkin kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nur Lailatul Fadila untuk materi yang disampaikan pada pagi hari ini seputar kanker serviks gitu ya. Saya lihat materinya ini cukup menarik, kemudian pesertanya juga sangat banyak. Saya sudah lebih dari 150 peserta dan hampir juga menyampaikan banyak pertanyaan gitu ya. Cuman saya memang karena waktu yang terbatas sehingga mungkin belum semua pertanyaan bisa dijawab oleh Ibu Dr. Nur Fadila. Tapi saya yakin insya Allah nanti semua materi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu narasumber dan Bapak Ibu sekalian itu akan banyak memberikan manfaat bagi kita semua, bisa menambahkan pengetahuan bagi kita semua, bisa meningkatkan awareness bagi kita semua tentang penyakit kanker serviks ini gitu ya. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa memang penyakit ini memang cukup berbahaya, tapi insya Allah masih bisa dicegah dan masih bisa disembuhkan dengan beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Nur tadi. Mungkin itu sekilas pesan dan kesan yang mungkin bisa saya sampaikan untuk acara kita di pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Lailatul yang sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, dan kepada seluruh peserta yang hadir dan antusias ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Angga atas penyampaiannya. Mungkin dari Dr. Ila, apakah ada closing statement yang perlu di-highlight untuk partisipan bisa lebih aware terhadap tema kita webinar hari ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk take home message-nya bahwa pencegahan kanker serviks itu dimulai sejak dini. Jadi kita aware bahwa edukasi pentingnya, edukasi tentang kanker serviks, kemudian dilanjutkan tentang vaksinasi. Jangan lupa baik itu anak-anak maupun dewasa, remaja, semuanya harus divaksinasi lengkap, yaitu 3 kali pemberian. Kemudian vaksinasi tidak hanya cukup dengan vaksin saja, tapi dilanjutkan dengan pemeriksaan yang ideal, yaitu screening berupa pap smear dan IVA setiap tahunnya. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas teknik yang telah disampaikan dan terima kasih atas waktunya dokter mulai dari pemaparan dan juga tanya jawabnya.